Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pecinta Al-Quran rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian Tahsinul Qiraah, membaguskan bacaan Al-Quran, masih bersama Yayasan Mahabbatul Quran Syarif Batam bersama dengan Basnas Kepulauan Riau yang luar biasa mendukung program Al-Quran dengan programnya Kepri Taqwa yang sudah bertahun-tahun ini selalu mensupport kami untuk berdakwah Al-Quran di seluruh Kepri bersama Basnas Kepulauan Anambas, Basnas Natuna, Basnas Karimun, Basnas Lingga, Basnas Bintan, Basnas Tanjung Pinang, dan tentunya Basnas Kota Batam. Semoga Basnas Kepulauan Riau bersama Basnas Kepulauan Riau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pecinta Al-Quran rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang Tahsinul Qiraah dan masih membahas tentang bacaan Al-Quran dari qiraah Imam Nafi' riwayat Qalun. Sebagaimana pertemuan sebelumnya yang sudah melewati bacaan atau qiraah Imam Nafi' riwayat Qalun dari surah Al-Fatihah, kemudian disambung dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 10. Kali ini kita akan melanjutkan ayat ke-11 sampai dengan 16, masih menggunakan mushaf sekaligus kitab Faidul Barakat fi Sab'il Qiraat li Syekh Al-Muqri Muhammad Arwani Amin Al-Qudsi, yang kemudian beliau mengajarkan kepada guru kami Al-Mukarram Al-Maghfurlah Al-Marhum Kiai Haji Muhammad Mustafa Yunus, Kendal, Jawa Tengah. Kaum muslimin pecinta Al-Quran rahimakumullah, mari kita langsung saja dengan mereview kembali tentang bacaan Imam Nafi' riwayat Qalun, bahwa yang perlu kita ingat-ingat kembali, yang pertama, bacaan Imam Qalun pada surah Al-Fatihah ketika membaca Maliki dibaca pendek, Maliki Yaumiddin itu. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah ketika ada mim jama' alaihim, kemudian Imam Nafi' yang diriwayatkan oleh Imam Qalun itu bacanya dua wajah, alaihim bisukun dan alaihimu bisilah atau disilahkan. Jadi ada dua wajah ketika mim jama', baik mim jama' yang untuk alaihim atau alaikum, ataupun mim jama' yang lainnya.
Adapun ketika ada mad jaiz munfasil, itu beliau membaca dengan dua wajah juga, yaitu dua harokat disebut dengan bil qasr, kemudian bil maddi atau dibaca 4 harokat. Jadi bacaan Imam Qalun mad jaiz itu wajahnya dua, yaitu 2 harokat disebut dengan bil qasri dan dibaca mad dengan 4 harokat atau disebut dengan bil maddi 4 harokat. Adapun apabila ada mim jamak kemudian berkumpul dengan mad jaiz munfasil dalam satu ayat, maka cara membacanya menjadi 4 macam. Yang pertama disebut dengan qasr sukun, artinya 2 harokat dan mim jamaknya dibaca mati alaihim. Baru kemudian yang kedua namanya qasr silah, tetap dibaca 2, kemudian mim jamaknya dibaca alaihimu. Baru yang ketiga dibaca maddus sukun atau dibaca panjang mad jaiznya, kemudian mim jamaknya tetap mati. Ini sama atau mirip dengan bacaannya Imam Asim yang seperti kita baca riwayatnya Imam Hafiz, ya. Kemudian yang keempat adalah maddus silah, dibaca panjang, mad jaiznya 4 harokat, kemudian mim jamaknya dibaca silah alaihimu. Ini adalah kaidah-kaidah yang harus kita hafalkan. Kemudian ketika ada mad wajib muttasil, itu bacanya 4 harokat, sama dengan Imam Asim riwayat Hafiz. Yang juga kita mungkin perlu ingat kembali adalah apabila ada 2 hamzah berkumpul, maka berharokat fathah dua-duanya, nanti dibaca tashilis saniyah, bitashilis saniyah, dengan mentashilkan yang kedua, dan hamzah yang pertama dibaca panjang, ahandarutahum, gitu ya. Ini yang perlu diingat. Kaum muslimin, para pecinta Al-Quran rahimakumullah, mari selanjutnya kita lanjutkan bacaan Imam Nafi' riwayat Qalun ayat ke-11 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wajah pertama mati, lahum mim jamak, dan dalam satu ayat ini ternyata terdapat mim jamak dan mad jaiz munfasil, maka wajah pertamanya mati dan dibaca 2 harokat. Qalu innama nahnu muslihun, disebutnya qasr sukun. Wajah yang kedua, karena yang ditemukan sebelum atau yang ditemukan lebih dulu adalah mim jamak, maka justru kita atofkan, kita ulang dari
mad jaiz munfasil supaya tidak perlu ngulang dari pertama, jadi langsung di mad jaiz munfasilnya. Yaitu wajah yang kedua namanya qasar. Yang kedua yaitu karena ini ketemunya mad jaiz dibaca maddus sukun. Ya, ini sukun tetap, ininya baca panjang. Qalu innama nahnu muslihun. Ya, coba kita ulang wajah pertama. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wajah keduanya qalu innama nahnu muslihun. Qasar sukun, madus sukun. Wajah ketiganya qasar silah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wajah keempatnya qalu innama nahnu muslihun. Lahumu qalu innama, lahumunya silah, qalunya dibaca mad, namanya maddus silah. Ala innahum dibaca pendek yang pertama namanya qasar. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kalau ini tadi humnya duluan baru madnya, kalau ini mad duluan baru humnya, maka yang diselesaikan adalah humnya duluan menjadi humu. Hum dan humu. Jadi ini tetap dibaca pendek. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Namanya qasar silah. Qasar sukun pertama, keduanya qasar silah. Baru wajah yang ketiga maddus sukun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wajah ketiga, wajah keempatnya maddus silah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi baca mad jaiznya jangan terlalu panjang karena cuma 4 harokat saja. Karena nanti ketika nanti sudah kita jamak sugro dengan bacaannya Imam Warosh itu panjangnya 6. Jadi ada perbedaan antara Imam Warosh dengan Imam Qalun itu 4 dan 6. Jadi harus ditahan jangan sampai terlalu kepanjangan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u wala. Jadi ini tadi ada mim jamak ketemu hamzah, nanti berlaku mad jaiz munfasil. Baru yang keduanya ada mad jaiz dibaca 1 alif atau 2 harokat bil qasri namanya. Dan ketika ada mad wajib mutasil tetap 4. Apabila ada hamzah 2 ketemu, ada hamzah 2 bertemu di lain kalimat, hamzah pertamanya berharokat dhammah, maka hamzah keduanya kemudian berubah menjadi wawu. Sufaha'u wala, ini kalau diwasalkan. Tapi kalau berhenti ya sufaha'. Jadi nanti kita langsung 2 prakteknya. Amanas sufaha'u wala. Ala berubah jadi hamzah lagi kalau terpisah. Oke. Kalau ada hamzah ketemu hamzah
harokatnya sama-sama fathah, hamzah pertamanya dipanjangkan, hamzah keduanya tashil. Ahandhartahum, kalau ada hamzah dhammah ketemu hamzah fathah di lain kalimat, hamzah keduanya menjadi wawu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u wala ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Namanya qasar sukun, dibaca sukun, dibaca qasar, qasar sukun. Karena di sini ketemunya hum pertama, kita harus memulai justru dari mad jaiznya. Mad jaiz yang pertama tadi dibaca qasar, maka yang wajah keduanya dibaca panjang. Kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u wala ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Namanya maddus sukun. Ini masih sukun, sudah dibaca panjang. Ini juga tadi tetap sukun. Kenapa tidak diulang dari sini? Karena sama saja. Baru wajah ketiganya adalah qasar silah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u wala ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Qasar silah. Karena tadi silah masih qasar, maka mim jamak ketemu hamzah masih dibaca qasar, wajahnya dua. Kemudian karena sekarang baca maddus silah, maka humu nanti dibaca mad jaiz munfasil. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u wala ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wajah keempat namanya maddus silah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu qalu, panjang atau ada mad jaiz munfasil, wajah pertamanya pendek, wajah keduanya panjang. Karena ini duluan ketemu mad jaiz, justru kita cari kita cari adalah mim jamaknya. Jadi kita selesaikan mim jamaknya, yaitu qasar silah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ma'akumu innama mad jaiz munfasil juga ketika menjadi silah, tapi silahnya dibaca panjang kalau pada posisi maddus silah. Jadi tadi barusan qasar silah. Ma'akumu innama. Wajah ketiganya
Qalu amanna. Namanya mad sukun. Jadi maddus sukun. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Namanya maddus sukun. Sekarang terakhir yang keempat, boleh diulang dari sini juga atau langsung ke sini karena ini dibaca panjang sama juga. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Namanya maddus silah, panjang dan silah. Silahnya juga ikut panjang karena ketemu hamzah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tidak ada mad jaiz, langsung diulang bis silah. Tadi bis sukun bihim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mim jamak semuanya kalau dibaca waqaf tetap mati walaupun pada posisi membaca silah. Jadi ketika berhenti tetap bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihimu. Ya, jadi ketika berhenti tetap mati. Kalau diwasalkan baru wajahnya dua. Yang pertama mim jamaknya sukun, yang kedua silah. Diulang. Wajah pertama Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tidak ada mad jaiz, adanya mad wajib. Sudah panjang tadi. Mad wajib harus panjang 4 harokat. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Ya, jadi kita cukup 6 ayat dulu. Sekali lagi pada bacaan Imam Nafi' riwayat Qalun itu lebih banyak perbedaan pada mim jamak dan mad jaiz munfasil. Ya, sekali lagi bahwa ada wajah 4 ketika dalam satu ayat ada mad jaiz dan mim jamak berkumpul. Yang pertama wajahnya adalah qasar sukun, yang kedua qasar silah, yang ketiga maddus sukun, yang keempat maddus silah. Ini kaidah ini harus dihafalkan agar ketika kita membaca modelnya Imam Nafi' riwayat Qalun ini kita tidak bingung. Mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada ayat ke-17 pada pertemuan yang akan datang. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.